Indikator pada perang-perang di dunia ini sudah mulai terlihat. Pakistan ancam akan meratakan New Delhi dan Bombay dengan tanah. Direktur CIA menyatakan meminta maaf kepada Usama bin Laden kalau Usama bin Laden tidak terlibat dalam WTC. Bahkan dia berjanji akan mengeluarkan dana sebesar apapun untuk membayar kerugian yang dialami oleh Bin Laden Corporate akibat fitnahan yang diberikan oleh Amerika. Amerika sudah mengaku kalah dari Taliban. Artinya di Afghanistan Taliban sudah kembali berkuasa. Dua negara adidaya tidak berhasil mengalahkan. Sudah kita lihat 2019 bulan Januari, Gina Haspel, ya, Direktur CIA menyatakan meminta maaf kepada Usama bin Laden kalau Usama bin Laden tidak terlibat dalam WTC. Bahkan dia berjanji akan mengeluarkan dana sebesar apapun untuk membayar kerugian yang dialami oleh Bin Laden Corporate akibat fitnahan yang diberikan oleh Amerika. Kalau tidak salah setelah itu Gina Haspel mengatakan mengundurkan diri. Ya, dia sebetulnya menolak dari pencalonannya sebagai ketua CIA, kepala CIA oleh Donald Trump. Dan lupakah kita isyarat kemunculan dua pasukan Al-Mahdi yang terbaik, Ahlu Syam dan Panji Hitam dari Khurasan. Antonio Guterres, Perdana Sekjen PBB, memutuskan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara. Kalau kita ke West Bank, Bapak Ibu, mentok di pertigaan jalan, ke kanan itu ke Ramallah, nah itu akan menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Kalau ke kiri itu ke Al-Quds, ke West Bank, tepi barat, dan ibu kotanya Yerusalem, itu milik Israel. Kalau itu terjadi, berarti Yerusalem itu diklaim Israel, Masjidil Aqsa akan segera mereka hancurkan. Maka ini akan memicu kebangkitan kaum muslimin Palestina, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan Ahlu Syam akan muncul saat itu, dan juga pasukan Suriah. Perang melawan Iran, juga perang melawan Suriah. Rasulullah SAW menyebutkan Sufyani akan mengirimkan pasukan membunuh Imam Mahdi. Falamma tasafal Baida, tatkala sampai di pertengahan antara Mekah Madinah di Baida, Allah tenggelamkan mereka semua. Yang tersisa hanya satu orang saja. Kembali kepada rajanya memberitahukan apa yang terjadi, lalu sang raja pun memimpin pasukan langsung memerangi Imam Mahdi. Dan Allah menangkan Imam Mahdi atas dia. Sufyani, apakah Bashar Asad? Selama ini kita tahu pemimpin Suriah adalah Bashar Asad. Kalau tahun depan Imam Mahdi terjadi pembayatan Imam Mahdi, berarti Sufyani yang dimaksudkan adalah Bashar Asad. Dia keturunan Abu Sufyan, Sufyani. Darah Abu Sufyan dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim berkata, "Ya Muawiyah, innal muslimin innan nasa qad yubayyuna aliyan, falimada tubayyu?" Falimada tubayyu? Ya, kenapa engkau tidak berbaiat? Falimala tubayyu? Kenapa engkau tidak membaiat Ali bin Abi Thalib? Aku kecewa kepada Ali. Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Utsman itu sepupuku. Mereka pembunuhnya kok berkeliaran dibiarkan begitu saja. Aku tidak terima. Maka aku tidak akan berbaiat. Pergilah dia ke Suriah, di Damaskus mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Maka darah Sufyani sampai ke Suriah, Sufyani. Nah kemudian, lupakah kita Bapak Ibu, Amerika sudah mengaku kalah dari Taliban. Artinya di Afghanistan Taliban sudah kembali berkuasa. Dua negara adidaya tidak berhasil mengalahkan Taliban, kalah sama Taliban, Bapak Ibu. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan muncul dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada satupun negara di muka bumi atau kaum di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka, memukul mundur mereka. Hatta tunsoba bi'liya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Palestina, di Al-Aqsa. Taliban sudah datang ke Indonesia, betul? Apakah hanya untuk makan siang bersama saja? Tidak mungkin, itu isyarat. Isyarat ngasih tahu sama kita, bro, gua sudah berkuasa nih di Taliban. Ayo, kapan lu giliran lu, kapan muncul berkuasa? Itu isyarat sebetulnya. 3 pasukan terbaik Imam Mahdi, Ahlu Syam, Haburayatis Sud, Taifah Mansurah. Nah, yang ditunggu ini Taifah Mansurah yang ketiga. Walaupun mereka disebut Taifah Mansurah, tapi ini dihususkan siapa? Disebut Taifah. Kita
jama'atun minal muslimin. Hanya segelintir orang dari kaum muslimin, tidak banyak. Mansurah, ditolong Allah. Karena mereka tinggal di negara yang monoteis Islam tapi dizolimi oleh penguasa mereka. Berarti kita punya peluang untuk menjadi Iwafilah, coba lihat. Mereka sudah muak dipimpin oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ini adalah bonekanya Israel, gajinya dari Israel kok. Di Palestina ada 3 pergerakan terkuat. Ada Fatah, ini dibentuk Israel. Dulunya PLO, didirikan oleh Yasser Arafat. Ini budaknya Israel, gajinya dari Israel. Yang kedua Hamas yang sekarang menjaga Gaza. Tapi bergerak dalam bidang politik menentang Israel, langsung berhadapan dengan Israel. Yang ketiga, Jihad Islami. Pergerakan non-politik membela Palestina dan anti-Israel dan anti-Fatah. Sempat perang Hamas dengan Jihad Islami. 3-tiganya kita undang ke Indonesia. Kita tinggalkan satu kamar tuh. Fatah, Hamas, sama Jihad Islami. Mereka akur kok, nggak bergerak, nggak bertengkar. Satu kamar mereka. Di Bandung, kita undang ke Bandung Bapak Ibu sama jamaah kami waktu itu. Ya Bapak Ibu, dan lupakan kita. Indikator pada perang-perang di dunia ini sudah mulai terlihat. Pakistan ancam akan meratakan New Delhi dan Bombay dengan tanah. Pakistan dengan India sekarang sedang ramai, tapi media tidak memblow up-nya. Ini membuktikan kalau hadis-hadis Rasulullah terbukti. Kalian akan memerangi bangsa Hindi nanti di akhir zaman. Hindi, India, Hindu. Pakistan Muslim kan? Jangan lupakan ini Bapak Ibu sekalian. Ini sudah mulai terjadi. Ya. Militer mereka sudah masuk ke wilayah memperebutkan Kashmir. Kemudian tentang bagaimana perilaku yang menyakitkan dari putra mahkota, di mana beliau berkunjung ke Uighur, ke Cina, tapi tidak menyatakan pembelaan kepada Muslim Uighur, bahkan setuju dengan kamp konsentrasi ala Cina. Ini yang membuat marah beberapa ulama Malaysia. Beberapa kali kita melihat di berita ada penyergapan mereka yang melakukan kejahatan cyber di tanah air, di ibu kota. Siapa mereka? Ya, lupakah kita kalau Rasulullah pernah mengatakan, la taqumu saatu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian berperang dengan satu kaum, sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zunfal unuf, hidung mereka pesek, wujuhum kal majanil mutrakoh, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Satu hal yang ingin saya luruskan, Rasulullah menyebut Cina itu dengan sebutan Sin. Dan ketika Rasulullah menyebut Sin,